Rempang itu ada di sana tanpa alas hak, tanpa sertifikat. Mereka tidak punya sertifikat. Itu pejabat yang ngomong itu asbun namanya. Ya, itu asbun. Memang dia tidak punya sertifikat. Mana ada masyarakat kita yang punya sertifikat di zaman dahulu. Itu tanah adat dia sudah ada di situ sejak Indonesia ini belum ada. Ya, kok tiba-tiba ada orang mengurus izin dari Jakarta, kemudian mereka diusir dari situ. Itu persoalan besar. Ya, sekarang itu statusnya masih belum ini, kita masih menyelidikkan itu dari DPR. Ya, kasus Rempang itu kita nggak mau terjadi seperti itu. Dan itu bukan hanya di Rempang. Ya, itu bukan hanya di Rempang, di mana-mana terjadi di Indonesia itu. Ya, mohon izin. Ya, di Indonesia ini nggak tahu saya berapa ribu. Ya, ada sekitar 56% lahan di Indonesia ini dikuasai oleh kurang dari 2% penduduk Indonesia. Ya. Izin-izin ini diurus dari Jakarta lah, dari kabupaten lah, dari provinsi lah diurus. Si pemberi izin mohon maaf tanpa pengecekan langsung ke lapangan memberikan izin. Sebetulnya si pemberi izin itu sudah melindungi dirinya biasanya dengan cara apa? Misalnya izin lokasi. Saya bekas bupati. Saya tahu kalau saya ngasih izin lokasi itu pasti di situ tulis izin lokasi ini adalah bukan izin untuk membangun, akan tetapi adalah izin untuk memasuki lokasi. Apabila ada lahan-lahan pihak ketiga di dalam lokasi ini, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pembebasan. Ya kan? Nah, itu harusnya. Tetapi yang terjadi apa? Si pengusaha yang sudah punya izin ini, dia babat aja, dia tanamin, dia punya kebun. Begitu ada masyarakat di sini, dia bilang, kau nggak punya, aku punya ini. Kau nggak punya apa-apa, aku punya ini. Kalau perlu pakai preman-preman atau aparat tertentu. Ini nggak benar. Ya, bukan ini yang kita mau dengan Pancasila kita ini. Indonesia yang kita cintai ini adalah negara Pancasila, bukan negara kapitalis liberal. Tujuan kita bernegara ini adalah sila kelima Pancasila itu, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk menghajar orang yang tidak mampu. Karena kau punya duit, kau sepak orang yang tidak mampu. Bukan itu. Tetapi prakteknya banyak itu yang terjadi. Dan sangat disayangkan, banyak pula itu dilindungi oleh para pemegang kekuasaan. Nah, inilah yang akan kita perbaiki hari demi hari ke depan supaya ini tidak terjadi. Ya, untuk itu dibutuhkan kemauan masyarakat semua secara keseluruhan untuk ikut mendukung program-program penertiban ini. Nah, salah satunya itu tadi, dengan pendaftaran tanah ini, kalau Anda ada di dalam tengah-tengah daripada suatu perizinan tertentu yang dimiliki oleh investor tertentu, ya laporkan bahwa Anda punya tanah di situ. Dan tanah ulayat lah dan sebagainya. Sehingga si pemegang izin itu akan mengenklav atau menyelesaikannya baik-baik. Kalau belum diselesaikannya, BPN tidak boleh mengeluarkan HGU. Ya, ini penting dipahami. Saya ingin juga tegaskan, kawan-kawan BPN ini ibarat orang ini adalah ibarat penghulu atau lurah apa namanya, KUA. Mereka ini cuma petugas pencatat. Ya. Dasar mereka apa? Dasar mereka itu ada laporan seperti KUA. Syaratnya apa? Dua sejoli yang mau menikah ini tidak terikat dalam satu perkawinan. Kan gitu. Ada surat keterangan bahwa dia masih bujang atau masih dara. Nah, setelah itu semua dicek, ada saksi, ada ini, maka si KUA menikahkan, kan begitu ya? Ini juga sama, BPN itu kurang lebih begitu. Ada surat tanahnya, alas haknya ada nggak? Alas hak ini bersengketa atau tidak, ada nggak orang lain yang mengklaim? Kalau tidak ada yang mengklaim, semua sudah keluar benar, barulah mereka keluarkan sertifikat. Itu pun mereka tidak boleh sembarangan. Mereka juga tetap harus melakukan kunjungan lokasi, paling tidak pemotongan udara. Ya, kalau misalnya ada orang ngurus izin HGU 5.000 hektar misalnya, ya toh, di lahan yang masih kosong APR, katakanlah begitu.
BPN sebelum memberikan HGU wajib melakukan survei. Ya, apakah itu survei udara atau survei darat? Boleh. Kalau zaman dahulu survei darat, tapi sekarang sudah canggih survei udara. Bisa juga dia datang terbang rendah, bisa melihat semuanya itu dengan jelas. Nah, kalau BPN lalai atau katakanlah mereka menyepelekan hal-hal itu, maka terjadilah sengketa-sengketa. Ini yang tidak kita inginkan. Kawan-kawan semua, mohon dukungan semua supaya program strategis nasional ini berjalan dengan baik untuk melindungi kita seluruh rakyat Indonesia ini, seluruh bangsa ini. Ya, tadi saya bertanya sama Pak Kakan. Tadi kan Pak siapa tadi yang dapat 2 hektar tadi yang sertifikatnya? Pak Sibrian ya? Dapat 2 hektar. Saya tanya Pak Kakan, berapa hektar sih yang diperbolehkan per orang? Yang pertama per sertifikat berapa? Per sertifikat itu boleh 5 hektar. Ya, 5 hektar satu hamparan itu boleh per sertifikat. Misalnya kebun, sawit lah, atau karet kah, atau apakah ya, sawah kek. Nah, per orang boleh maksimum 20 hektar, artinya boleh 4 sertifikat. Kalau lebih dari itu sudah dianggap skalanya skala usaha. Maka skala usaha, maka haknya bukan lagi hak milik, tetapi menjadi hak guna usaha. Nah, dan itu tidak bisa lewat PTSL. Yang boleh lewat PTSL itu yang tadi, ya. Dan sekali lagi ini perlu dijelaskan juga, yang lewat PTSL itu hanya pendaftaran pertama. Kalau tanah itu adalah hasil beli kita yang sudah bersertifikat, kita daftarkan ke PTSL untuk ganti nama, itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah tanah itu belum pernah didaftarkan, ya kita daftarkan untuk pertama kali. Gitu, ya. Nah, sekarang masyarakat boleh kalau dia lebih dari 5 hektar, ada berapa tadi? 20 hektar, dia statusnya menjadi HGU. HGU itu berapa tahun? 35 tahun. Bisa diperpanjang kembali 2 kali. Bisa juga diperbarui. Iya kan? Artinya apa? Tetap saja Anda bisa menguasai lahan itu, mengupayakan lahan itu selama 35 tahun, bahkan bisa diperpanjang lagi, diperbarui lagi. Ya. Nah, ini kadang-kadang masyarakat kita tidak tahu kenapa kok perusahaan itu terus-terusan. Ya memang perusahaan itu dia bisa memperpanjang. Tetapi ini juga sebetulnya ada aturan mainnya. Perusahaan pun tidak boleh menguasai seluas-luasnya. Tapi kenyataannya di Indonesia yang kita cintai ini, ya, perusahaan itu membuat nama banyak. Ada nama anaknya, ada nama opungnya, ada nama siapanya, PT-nya itu banyak-banyak. Kalau orang pribadi-pribadi, satu nama opung saya, satu nama bapak saya, satu nama ibu saya, satu nama anak saya, satu nama ini. Sehingga saya menguasai 16 hektar misalnya. Itu pribadi. Perusahaan juga mirip. Ada yang disebut dengan perusahaan induk. Perusahaan induk itu membuat anak perusahaan 1, 2, 3, 4, 5. Anak perusahaan itu bikin cucu perusahaan. Habis itu pemiliknya dibikinnya rumit sehingga bingung orang. Akhirnya mereka kuasai. Tetapi pemiliknya sesungguhnya cuma 1 orang. Ya, ada beberapa perusahaan, nggak usah saya sebutkan namanya, tapi mungkin anda tahulah penguasa lahan di Indonesia ini nggak banyak itu, nggak habis jari kita 10, nggak habis jari 10 yang penguasa besar lahan di Indonesia ini. Atau saya perpanjang sedikit 20 deh jarinya. Ya, ada perusahaan yang menguasai lahan di Indonesia ini lebih besar dari luas provinsi. Coba bayangin. Apakah itu yang diinginkan Pancasila? Enggak. Ya. Kawan-kawan semua, 350 tahun katanya Indonesia dijajah oleh Belanda. Anda percaya atau tidak? Siapa yang percaya itu 350 tahun kita dijajah Belanda? Saya mau tanya, Belanda kah yang menjajah kita atau perusahaan Belanda? Apa namanya? VOC. Itu perusahaan di backup oleh negara Belanda belakangan. Nah, yang terjadi di negara kita sekarang mirip-mirip aja. Mohon maaf ini, saya bicara sebagai wakil rakyat. Saya berhak mengatakan itu. Mirip-mirip aja.
Kita sekarang dijajah oleh bangsa sendiri melalui perusahaan-perusahaan itu tadi yang saya bilang. 56% lahan Indonesia ini dikuasai oleh kurang dari 2% penduduk Indonesia. 98% penduduk Indonesia itu yang mana lagi gitu. Ini saya bikin nih gambaran di sini. Contoh. Ini paparan dari beliau yang tadi. Ya. Luas wilayah Labuan Batu itu 262.357 hektar. Luas area penggunaan lain artinya di luar kawasan hutan dan gambut ya, itu 218.002 hektar. Oke? Luas bidang yang terdaftar sampai dengan hari ini baru 128.849 hektar. Artinya masih ada sekitar 90.000 lagi atau 89.000 lagi yang belum terdaftar. Oke? Dari yang terdaftar itu 128.000, 87.000 itu adalah HGU. Artinya 67% dari yang terdaftar itu adalah perusahaan. Ya, berapa perusahaan? Saya ingin tahu berapa perusahaan sini yang mau saya 87.000 hektar ini. Bisa nggak Pak Kanta bilang? Ada nggak 20 perusahaan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada 20 perusahaan menguasai 67% lahan di Labuan Batu. Bayangin 20 perusahaan ini yang punya 20 orang di induk ke sana. Memang dibikinnya bercabang-cabang, dibikinnya go public. Saya tahu, saya ini bekas orang perusahaan juga. Dalam hidup saya ini saya cuma 5 tahun jadi bupati. Saya sudah bekerja 40 tahun lebih. 35 tahun saya bekerja di perusahaan sampai hari ini. Ya, itu trik-triknya itu jelas. Ini induk perusahaan, ini anaknya, ini cucunya, nanti induknya memiliki yang ini, cicitnya yang ini dimiliki oleh sini, ujungnya satu orang yang punya. Dengan kata lain apa? 67% lahan di Labuan Batu ini dikuasai oleh 20 orang. Hanya 33% yang dikuasai oleh masyarakat yang berapa ribu penduduk Labuan Batu. Jangan-jangan yang 20 orang ini pun bukan orang Labuan Batu, di Jakarta jangan-jangan, atau di Medan. Begitu ya? Sepakat apa enggak? Nah, disinilah pentingnya kita masyarakat ini mendaftarkan tanah kita ini. Ya, reforma agraria itu tujuannya itu adalah membenahi ini semua. Saya lillahi ta'ala saya bilang salah satu niat saya mau menjadi anggota DPR itu adalah ingin memperjuangkan ini. Lillahi ta'ala, sejak saya jadi bupati saya bilang ini yang enggak beres di Indonesia, salah satu.